Ya kayak TVRI. Kalau misalnya tidak jamu begini, ya langsung di televisi. Mana ada Pak? Tam, siap. Lan. Ya. Coba Pak Johan, ada televisi satu dua sih. Kalau mau apa saya punya televisi di kamar sana di rumah. Aku diam, tidak ada inisiatif. Kan biasanya di undangan udah langsung hubungin nomor ID ini kan. Ini nggak perlu kan hubungi email dulu, email pertama. Setelah email pertama masuk lagi registrasi, dapat email kedua baru ke sini. Ini nggak ketemu juga itu. Artinya kita sudah bisa connect, tapi kamera kita nggak muncul di sana, Pak. Jadi mereka nggak tahu kalau ada kita gitu. Tapi saya sudah ada ucapan terima kasih, Pak. Ya. Ucapan terima kasih dari speaker. Gitu ya. Tapi ini untuk connect-nya ini Mas. Kita registrasi. Iya, cuman connect-nya aja belum. Oh. Biasanya begitu Pak. Kami mohon perhatiannya kepada seluruh peserta Rakornas. Itu memang tidak sama. Berarti tidak ketahuan tadi itu ya. Cuman nganu aja tadi waktu registrasi itu aja. Oh dari Sulawesi Tengah sudah. Mohon perhatian. Kan jadi Hadirin muncul satu di dimohon situ. berdiri. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara video conference. Gladi resik. Gladi. Kalau biar tidak pakai baju batik tidak apa-apa. Tapi undangannya begitu. Batik nasional lagi. Lucu ya, nggak kelihatan gitu. Terus kalian nanti seminar begini juga. Hanya mau dengerin aja, Pak. Nggak ada komunikasinya. Mau nanya segala macam nggak bisa. Bisa nonton TV di ruangan sebetulnya Pak. Pakai TVRI. Gimana? Nanti ada sesinya Pak, baru kita muncul di situ, baru mereka. Tapi waktu pembukaan masa nggak ada? Kan ada kepala daerah segala macam. Bisa kelihatan kita mari kemudian Di monitor kelihatan. Iya. Nonton TV kalau gitu. Ada anu, antena ada. Dan kalau Jalannya udah Tingkat 11 ya? Iya, setengah 11 lah. Tingkat 11 jadinya. Oh, saya kira. Undangannya kan jam 8. Presiden, kami laporkan bahwa Rakornas ini dihadiri oleh 966 peserta dan disiarkan secara langsung melalui TVRI nasional dan dapat diakses secara daring melalui TVRI Klik. Rakornas ini mengambil tema kolaborasi dan sinergi aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa eksternal, dan aparat penegak hukum dalam rangka pengawasan, percepatan penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh hadirin yang kami hormati, sejalan dengan tema yang diusung tersebut, penyelenggaraan Rakornas ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama di antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya terkait pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Persepsi yang sama tersebut tentunya harus berlandaskan pada kesamaan sense of crisis sesuai dengan kondisi penanganan pandemi yang kita hadapi saat ini. Tidak hanya antar APIP, namun juga antara APIP, pemeriksa eksternal, hingga aparat penegak hukum. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh hadirin. Semoga penanganan COVID ini
dan pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua BPKRI beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Kepala BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua KPK beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Jaksa Agung dan para Kejaksaan Tinggi. Yang saya hormati Kapolri serta para Kapolda, pejabat kesehatan, dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman COVID-19. Semua negara berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat. Demand terganggu, supply terganggu, produksi juga bermasalah. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi. Sekali lagi, situasi seperti ini yang tengah dihadapi semua negara, termasuk negara kita, Indonesia. Semua itu membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan juga tepat. Di bidang kesehatan kita harus mengendalikan COVID agar tidak menyebar lebih luas. Yang sehat jangan tertular dan yang sakit rawat sampai sembuh. Di bidang sosial ekonomi kita juga harus menjamin warga yang kurang mampu, warga yang terdampak COVID untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. Kita juga harus memastikan sektor informal, sektor UMKM terus harus mampu bertahan dan para pelaku usaha bisa tetap bergerak dan PHK massal harus kita hindari. Hadirin sekalian yang saya hormati, semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat harus akuntabel. Saya perlu mengingatkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 677,2 triliun rupiah untuk percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Angka ini 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana yang sangat besar itu dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Kita semuanya harus lebih proaktif. Jangan menunggu terjadinya masalah. Jangan menunggu sampai terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan. Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini, early warning system. Perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel. Hadirin yang saya hormati, saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak
main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan Bapak Ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus dijaga. Tugas Bapak Ibu dan saudara-saudara, para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik, pegawai negeri sipil adalah menegakkan hukum. Tetapi juga saya ingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mensrea. Juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. BPKP, Inspektorat, dan juga LKPP adalah aparat internal pemerintah. Harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu, kerjasama, sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal, BPK, harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antar aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK juga harus terus kita lanjutkan. Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antar lembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik, menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat, dan bangkit melangkah maju mengawal agenda besar penting untuk bangsa, menuju ke sebuah Indonesia maju. Terakhir, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memanjatkan syukur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi 'azimis sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Ini yang besar. Dilihat juga Pak. Oh nggak pergi nih Pak, Maruf. Nggak pergi, itu lagi nih, mengawasi. Pemerintah tahun 2020 resmi dibuka. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020. Laporan-laporan dari menteri-menteri itu. Saya juga cuma dengar-dengar aja ini. Ada juara. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki agenda Rakornas Wasi Pemerintah tahun 2020 dengan tema Kolaborasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP, Pemeriksa Eksternal dan Aparat Penegak Hukum atau APH dalam pengawasan percepatan penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.